KK2, kelompok 3 ingin menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada di buku modul kami. Sikidot. Ya, di sini saya bersama narasumber kami yang akan saya tanyai mengenai pertanyaan pemantik yang ada di buku modul. Oke. Dalam proses demokrasi, bagaimana cara peserta mendapatkan informasi mengenai proses demokrasi, Kak? Baik, cara kami mendapatkan informasi mengenai proses demokrasi melalui Google, yaitu di web Wikipedia, Kominfo, Brainly, dan buku-buku lain. Oh, jadi kakak lebih nyari di media sosial di internet ya ketimbang di buku. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Platform apa saja yang digunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi? Sebutkan 5 website yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam memberikan informasi tentang proses demokrasi. Baik, media sosial memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengemukakan pendapat maupun pemikirannya sebagai perwujudan demokrasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat di tanah politik. Contoh 5 websitenya yaitu: baik, media sosial yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengemukakan pendapat maupun aspirasi sebagai perwujudan demokrasi dalam menyuarakan, yaitu Wikipedia, Kominfo, Variabin.id, itstimes.com, basabasi.com. Berarti ini tadi sama ya, hampir sama dengan pertanyaan yang A tadi, yang nomor 1 pertama. Ya, masih Kak. berhubungan. Oh ya, oke, terima kasih. Oke, di sini saya bersama narasumber selanjutnya yang akan menjawab persoalan nomor 3. Baik, apa sajakah hal-hal yang menjadi perusak demokrasi di media sosial ya, Pak? Hal-hal yang dapat merusak demokrasi di media sosial salah satunya adalah penyebaran hoaks. Terus terdapat campur tangan, lalu mereka juga menggunakan media sosial sebagai senjata informasi. Begitu juga dengan pelecehan polis, digunakan untuk menyerang orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan kebencian dan bahkan ancaman, dan ketidaksadaran antar berbagai kelompok di ruang publik. Baiklah, dapat dimengerti. Terima kasih, Kak. Oke, di sini saya bersama narasumber baru yang akan menjawab pertanyaan pemantik dari buku modul, yaitu pertanyaan keempat. Oke, apakah definisi ujaran kebencian dan hoax? Berikan contohnya minimal 5 masing-masingnya, Kak. Oke, menurut website Wikipedia, ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan kepada individu yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, dan agama. Contohnya yaitu seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Sedangkan hoax menurut Wikipedia adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong itu sendiri adalah membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak aman serta kebingungan. Contohnya yaitu Jokowi yang menyanyikan Asmara Kalibrasi, lalu informasi pengobatan Ida Dayak di Semarang, dan ramuan herbal anti sakit gigi seumur hidup, lalu ada email palsu pemberitahuan wajib pajak, dan berita. Pak, kalau misalnya dokter yang mengobati segala luka termasuk luka hati, ada nggak kira-kira? Nggak ada itu, nggak ada. Hoax sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, di sini saya bersama Kakak Hapsah. Oke, yang akan menjawab persoalan tentang apakah undang-undang atau peraturan yang mengatur masalah ujaran kebencian atau hoax? Undang-undang yang mengatur ujaran kebencian atau berita hoax terdapat dalam UUD Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut ITE, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebar dan menyebabkan terjadinya konflik. Berarti itu bisa dipenjara ya, Kak? Kalau mengumbar hoax yang tidak benar. Ya, karena udah ada dalam undang-undangnya, Kak. Oh, baiklah, terima kasih ya, Kak.
Oke, di sini saya bersama narasumber baru lagi dengan siapa Kak? Kanisa. Oh, Kanisa. Yang akan menjawab pertanyaan bagaimana adab atau tata krama dalam memanfaatkan media sosial atau medsos sebagai penyalur suara demokrasi. Oke. Berpendapat dengan kata yang sopan tapi jelas, berkesan tegas. Tetap menghargai pendapat orang lain, berkomentar yang baik, tidak melanggar aturan yang ada di medsos. Menjaga etika ketika bersuara dalam demokrasi, menjaga amarah pada saat ada penyalur suara atau komentar yang menyinggung. Tidak tergiur dengan berita hoaks, intinya tetap harus menjaga perkataan saat berkomentar agar tidak terjadi pertengkaran di medsos yang bisa menyebabkan keviralan di medsos. Oke. Kalau kakak ini tim menghujat atau tim yang nge-scroll ngeliat komentar aja? Lihat aja deh. Oh, lihat aja, nyimak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Kanisa. Iya, sama-sama. Oke, di sini saya bersama narasumber baru lagi, Kak Jenia ya Kak? Iya. Oke, kakak mau jawab nomor apa nih? Berapa nih? Ortis. Ki ya, nomor berapa ya Ki? Yes, pokoknya bagaimana langkah-langkah yang harus dipenuhi agar pemanfaatan media sosial menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik dan bermakna bagi anak muda? Oke, saya di sini akan menjawab. Peran media sosial begitu berdampak besar bagi kalangan pelajar karena membawa perubahan di segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan media sosial dalam bidang pendidikan berfokus pada seorang individu belajar dengan menjadikan orang lain sebagai subjek belajarnya. Media sosial kini memberikan peran kepada murid untuk mendapatkan materi pembelajaran lebih lengkap untuk memperluas wawasan. Adapun jenis media sosial lain seperti aplikasi obrolan yang memungkinkan murid mengirimkan bermacam-macam dokumen seperti video, reminder, voice note, gambar, dan lainnya. Sudah. Kalau kakak sendiri pernah belajar melalui media sosial yang dibagikan teman-teman kakak atau guru kakak sendiri tidak? Pernah. Apa? Pembelajaran materi yang diserahkan. Oke, terima kasih. Di apa sih kok? Oke, kita bersama Kak Febriani yang akan menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah seharusnya anak muda memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi. Baik. Kehidupan berdemokrasi di suatu negara salah satunya ditentukan oleh seberapa besar partisipasi politik dari masyarakatnya. Partisipasi itu akan tampak ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya, ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau saat memilih wakil yang akan duduk di kursi parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Kalau kakak sendiri pernah berkomentar tentang membagikan suara demokrasi atau tidak? Tidak. Oh, tidak pernah. Saya terima kasih Kak. Iya. Oh, oke. Di sini saya bersama Mbak Ilsya yang akan menjawab pertanyaan tentang apa rancanganmu agar bisa berkontribusi terhadap kebaikan proses demokrasi di negerimu, Kak? Rencana saya agar bisa berkontribusi terhadap kebaikan proses demokrasi di negeri adalah dengan cara menerapkan kesejahteraan setiap warga negara dan menghargai hak-hak kelompok minoritas. Pemerintahan memberi peluang yang sama untuk mendapatkan hak dasar dan kehidupan yang layak. Oh, saya salut menghargai pendapatnya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ilsya dan Oke, itulah tadi beberapa jawaban dari narasumber yang kami dapatkan. Unik ya Kak jawaban-jawabannya dari mereka. Unik sekali. Kreatif juga. Tadi kakak juga sebagai narasumber ya? Iya. Terima kasih kepada narasumber dan saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada omongan atau tindakan yang kurang pantas. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.